Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Kita bersyukur jika kesempatan pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hari yang baru. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Kita bersyukur jika pagi hari ini kita ada bersama-sama untuk kita mengagungkan Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati langkah-langkah kehidupan kita. Sebelum kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk segala kasih setia-Mu yang kami rasakan dari waktu ke waktu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menguatkan iman percaya kami, untuk kami senantiasa bergantung berharap bukan pada kekuatan kami, tetapi hanya kepada-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Sang Sinar, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam kitab 2 Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Bunyinya demikian: Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sahabat Sang Sinar, menarik sekali di dalam bagian yang kita baca, Paulus membuka satu rangkaian suratnya dengan satu kata yang menarik, di mana dia berkata, terpujilah Allah. Apa yang memicu Rasul Paulus untuk memuji Tuhan, padahal pada waktu itu ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia ada di dalam penderitaan.
sejarah mencatat bahwa dia difitnah. Ada pertikaian antara jemaat dengan jemaat. Mereka hidup di dalam berbagai macam bentuk penderitaan. Tetapi yang menarik, mengapa Paulus tetap menyatakan pujiannya kepada Allah? Ada dua hal yang bisa kita pelajari dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini. Di mana di situ dikatakan bahwa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Ini adalah alasan pertama yang dapat kita lihat bersama, bahwa ada belas kasihan. Dan kita tahu persis bahwa setiap kali Yesus akan mengadakan yang namanya mujizat, acap kali Alkitab mencatat bahwa diawali dari rasa belas kasihan yang muncul terlebih dahulu dari diri Yesus Kristus, sehingga mujizat pun terjadi. Hal itu dapat kita lihat ketika dia menyembuhkan orang yang buta. Hal itu dapat kita lihat ketika dia memberikan makanan kepada 5.000 orang. Demikian juga ketika dia menyampaikan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di mana ketika ayahnya melihat anak itu kembali, muncul belas kasihan. Dan di balik belas kasihan selalu terjadi berkat yang luar biasa. Sehingga kalau pagi hari ini kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada belas kasihan. Kita percaya bahwa penderitaan-penderitaan, pergumulan, tantangan yang harus kita hadapi hari-hari ini, percayalah, di tengah semuanya itu, belas kasihan Tuhan tetap ada untuk kita. Hal yang kedua yang menjadikan Paulus untuk terus memuji Tuhan, selain ada belas kasihan, kita dapat melihat di sana ternyata ada penghiburan. Dan Paulus mengungkapkan bahwa dengan dasar itulah ia yang sudah merasakan penghiburan di dalam Tuhan, ia mengatakan bahwa ia sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. COVID-19 yang mempengaruhi perkembangan dunia akhir-akhir ini, kita tahu persis bahwa mempengaruhi berbagai macam hal di dalam perjalanan kehidupan manusia. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah berbagai macam hal terjadi. Bahkan bukan hanya pada satu negara, tetapi seluruh dunia merasakan. Tetapi percayalah, di dalam Yesus ada penghiburan. Dan biarlah kita terus menghibur satu dengan yang lain melalui penghiburan yang ada di dalam Tuhan. Mungkin saudara bertanya, penghiburan apa yang bisa kita harapkan? Percayalah, di dalam Yesus, penghiburan yang sempurna yang ia tawarkan kepada kita ialah sebuah pengharapan yang pasti bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Satu saat nanti, yang namanya manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Dan kita bersyukur jika di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Itulah yang membuat kita tetap melangkah di tengah berbagai macam tantangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Di dalam Engkau ada belas kasihan. Di dalam Engkau ada penghiburan.
Biarlah kami terus melangkah di dalam segala tantangan-tantangan yang harus kami hadapi dengan pertolongan yang datang daripadamu. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati Seperti hati-Mu, seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. berikan ku mata, Seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas. berikan ku Berikan ku tugas, kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku berikan ku, oh, berikan ku hati-Mu. berikan ku, Berikan ku hati-Mu. berikan ku Tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana.